Jacqueline Kennedy pernah berkata bahwa ada banyak cara untuk memperluas cakrawala seorang anak dan salah satunya adalah dengan cara membaca. Sahabat SPP, bagaimana kabar Anda hari ini? Sekarang saya ada di depan sebuah bangunan yang cukup tidak terlalu tinggi lah gitu, tapi bangunan cukup kuno. Bangunan ini adalah sebuah perpustakaan yang dikelola oleh Biara Strahov di kota Praha gitu ya. Jadi topiknya pas begitu, saya di depan sebuah perpustakaan dan saya akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan literasi. Nanti saya akan naik gitu ya. Nanti sambil saya menceritakan materi, sahabat SP juga bisa menyaksikan hal-hal apa yang ada di dalam perpustakaan yang dikelola oleh Biara Strahov ini. Sampai jumpa nanti di atas ya. UNESCO mendefinisikan literasi itu terkait dengan kemampuan mengidentifikasi, memahami, kemudian mengartikan, mengkomunikasikan dan berhitung. Jadi ada aspek berhitungnya gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan semua tadi berdasarkan materi yang tertulis. Nah, memang itu berarti artinya kita melihat literasi itu bukan sekedar membaca, tapi lebih dari itu. Dan ternyata saya juga baru menyadari bahwa nulis itu mengartikannya bahkan juga sampai pada tahap berhitung. Terkait dengan hal ini, maka saya sampaikan bahwa saya sedang mengunjungi sebuah perpustakaan yang dimiliki oleh biara yang bernama Strahov. Dan pas gitu ya, karena sebenarnya literasi itu terbatas hanya pada urusan membaca. Dan ya, kalau membaca itu sesuatu yang menurut saya mudah. Saya bahkan berani mengatakan gitu ya di depan orang Finlandia bahwa sejak hari pertama saya tiba di Finlandia, maka saya sudah bisa membaca koran lokal dalam bahasa Finlandia. Wah, mereka takjub. Kok takjub? Iya, karena jarang yang melakukan itu. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak mengerti, saya hanya cuma bisa baca. Contoh gitu ya, kalimat yang seperti ini. Awinko pinine tanan usitain hukumasa keto tahti tietelinen yhdistys ursa. Pimenus näkyy sufimin pohjoisessa ja heikoitenmaan eteläosassa. Bacanya gampang gitu ya, ngertinya itu yang susah gitu. Jadi literasi bukan sekedar untuk kemampuan membaca, tetapi lebih dari itu terkait dengan tadi ada mengidentifikasikan, mengartikan, mengkomunikasikan, bahkan sampai dengan urusan berhitung. Banyak orang tua ingin anaknya itu sudah bisa membaca sejak dini. Jadi banyak anak pra-TK itu dalam tanda kutip dipaksa gitu ya, dipaksa belajar membaca. Dan sebenarnya ini hanya bagian awal dari yang namanya tadi literasi. Jadi definisi menurut UNESCO itu tidak memasukkan hal ini gitu. Kenapa? Karena hanya bagian awalnya dan menjadi dasar dari sebuah literasi. Jadi bagaimana orang bisa memahami, bisa mengidentifikasi, bisa mengkomunikasikan, bahkan berhitung kalau tidak bisa membaca. Jadi bisa membaca belum tentu punya kemampuan literasi yang baik. Aspek pertama, memahami dan mengartikan begitu ya. Jadi apakah seorang anak yang sudah bisa membaca gitu ya, itu memahami apa yang dibacanya. Tadi saya mengatakan bahwa ketika saya tiba di Finlandia pertama kali, di hari pertama pun saya sudah bisa baca koran, saya bisa baca, tetapi saya tidak bisa memahaminya gitu karena konteks bahasanya. Kemudian bagaimana anak itu bisa mengartikan apa yang dibaca. Ini menjadi juga pertanyaan penting karena cukup banyak orang yang tidak bisa mengartikan apa yang dibacanya.
dan bisa membaca gitu ya, bisa membaca tanpa memahami, tanpa mampu mengartikannya itu juga bisa dibilang percuma, sehingga UNESCO memasukkan hal ini bukan sekedar bisa membaca. Saya berada di depan The Philosophical Hall yang menjadi koleksi tertua dalam di library yang dikelola oleh Biara Strahov. Bagian yang kedua terkait dengan masalah mengidentifikasi. Jadi setelah mengerti, gitu ya, sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami, gitu ya, maka anak itu belajar untuk yang namanya mengidentifikasi. Pertanyaan kan begini, sebuah pemandu gitu ya, apakah informasi itu sudah benar atau belum? Kalau sudah benar, mengapa sudah benar? Kalau belum, mengapa kalau salah gitu ya, kenapa itu salah? Gitu. Jadi mengidentifikasi informasi ini sangat penting gitu ya, karena anak mesti bisa memeriksa apakah sumber informasi itu dapat dipercaya atau tidak, bagaimana faktanya, bagaimana kenyataannya, dan seterusnya. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya cukup penting saat ini, karena ada terlalu banyak berita-berita gitu ya yang tidak bertanggung jawab yang beredar, sehingga kemampuan mengidentifikasi informasi ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam usaha literasi. Bagian berikutnya yang terkait dengan literasi itu adalah berkomunikasi. Dan ketika kita bicara tentang berkomunikasi, maka sebenarnya ada dua hal gitu ya, yaitu komunikasi secara lisan dan secara tertulis. Bagaimana secara lisan artinya kita mengkomunikasikan secara langsung apa yang kita perlu sampaikan ya, secara langsung. Dan ini sesuatu yang orang mengatakan sudah natural, sudah biasa, tetapi juga bukan sesuatu yang mudah, karena harus dilatih. Public speaking ketika di depan umum menjadi tantangan tersendiri. Menulis tantangannya berbeda gitu ya. Kalau menulis itu kita informasinya bisa dibuat, dibaca, tidak pas begitu, dihapus gitu, itu masih bisa. Tetapi menulis ini ada tantangan lain. Tantangannya dalam menulis adalah tidak bisa memasukkan aspek intonasi, penekanan, itu tidak mudah dalam bahasa tertulis, sehingga ini tantangan yang dihadapi ketika kita mencoba mengkomunikasikan dalam bahasa tertulis. Dan ya, keduanya merupakan bagian yang harus dilatih, dan latihannya ini adalah sebuah latihan yang perlu dilakukan intensif supaya mendapatkan hasil literasi yang lebih baik. Bagian berikutnya terkait dengan literasi, bagian keempat adalah berhitung, gitu ya. Berhitung ini berarti terkait dengan matematika, dan itu berarti berhubungan dengan operasi aritmatika. Aritmatika dasar itu ada kali, bagi, tambah, kurang, gitu ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oleh karena harus bisa mengoperasikan ini, maka harus mengenal angka 0 sama dengan 9, kemudian bagaimana melihat ternyata setelah angka 9 ada 10 gitu ya. Dan ini menjadi bagian yang mesti diperhatikan anak-anak ketika mereka tahap awal belajar, sehingga di SD gitu ya, anak belajar mengenal angka, kemudian mengenal operasi aritmatikanya. Dan saya perlu sampaikan bahwa aritmatika adalah bagian awal dari matematika, bukan segalanya. Sehingga ketika ada seorang anak yang mampu menghitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dengan cepat gitu ya, dengan metode mental aritmatika gitu ya, itu hanya bagian awal dari matematika, dan tidak mewakili nanti ketika dia tidak mewakili kemampuannya gitu ya untuk bisa memahami matematika. Jadi mari kita buang jauh-jauh gitu ya asumsi bahwa seorang anak yang jagoan mental aritmatika maka dia pasti sukses belajar matematika, tingkat di kalkulus, tingkat di trigonometri gitu ya. Tidak demikian. Ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan bersama. Jadi literasi ini diperlukan untuk bisa melawan hoax yang beredar. Kita melihat bahwa informasi beredar dengan sangat cepat gitu ya.
kita ini dibombardir dengan berbagai macam informasi, dan hoax itu biasanya bombastis gitu ya, bahasanya rumit gitu ya, yang males gitu ya, yang males tidak akan memeriksa, langsung percaya saja gitu ya. Karena ide besarnya adalah dengan bahasa yang rumit itu menambah kompleksitas, kemudian menggiring penanya gitu ya, supaya percaya bahwa sumbernya kredibel, dapat dipercaya. Dan tanpa sebuah literasi gitu ya, maka orang bisa dengan mudah termakan dengan hoax. Dan menjadi satu bagian yang kita mesti perhatikan supaya gitu ya, supaya generasi-generasi ke depan gitu ya, itu tidak menermakan hoax. Kenapa? Karena punya kemampuan literasi yang baik. Pertanyaan paling penting adalah apakah di negara kita itu ada yang namanya pendidikan literasi? Saya bisa mengatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang menjawab hal ini, termasuk mata pelajaran yang diremehkan. Dan saya perlu mengambil secara terbuka bahwa memang dulu gitu ya, saya juga termasuk orang yang meremehkan materi ini, dan saya merasa tidak ada gunanya. Tetapi ketika saya mulai untuk berkomunikasi secara lisan, mulai belajar untuk menulis gitu ya, baru saya menyadari bahwa di masa lalu saya melakukan sebuah kesalahan. Untungnya masih terkejar gitu ya, saya masih bisa belajar untuk menulis. Saya berharap kesalahan saya ini tidak diulang oleh sahabat SDP. Saat ini saya berada di depan hall gitu ya, yang berhubungan dengan koleksi buku-buku yang berhubungan dengan teologi Kristen. Cukup besar gitu ya, bangunan cukup megah gitu ya. Saya melihat juga ada koleksi buku yang luar biasa di tempat ini. Sayangnya pengunjung tidak diizinkan masuk gitu ya, jadi hanya bisa lihat saja seperti itu. Kalau kita bicara tentang literasi, maka sebenarnya membawa anak untuk mengunjungi perpustakaan, belajar mencintai buku, itu menjadilah langkah awal gitu ya, untuk membawa anak-anak ini mampu gitu ya, punya kemampuan literasi yang baik. Dan saya pikir perpustakaan sekolah bisa jadi langkah awal. Kemudian jika orang tua punya hobi membaca, nah itu menjadi sesuatu yang dapat digalakkan gitu ya. Kadang orang berpikir begini, kok bisa ya anak-anak teman saya ini suka baca, kok anak saya tidak suka baca? Jangan-jangan gitu ya, karena Anda tidak pernah kelihatan membaca, maka anak juga tidak terinspirasi untuk meniru apa yang Anda kerjakan. Jadi mapel bahasa Indonesia itu memberikan satu dukungan terkait dengan namanya kemampuan literasi. Kemudian aritmatika atau matematika dasar memberikan bagian kontribusi terkait dengan kemampuan berhitung. Nah, jadi ketika kedua digabungkan gitu ya, maka menjadi satu alat yang sangat luar biasa sebagai bagian dari pendidikan literasi tadi. Lalu tahukah sahabat SD bahwa pada bulan Mei 2023 baru saja gitu ya, diselenggarakan namanya Festival Literasi Nasional di Kota Solo. Ini juga menjadi satu cara yang dipakai untuk menggalakkan literasi di kalangan siswa. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini dari Strahov Library, perpustakaan Strahov yang dikelola oleh Dia Strahov, bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi buat spesifik terkait dengan literasi dan apa hal-hal yang masih dipikirkan terkait dengan literasi ini. Sampai jumpa.